Rombongan kunjungan kerja 4 DPR RI didampingi pejabat Gubernur Provinsi Papua Selatan tiba di tempat acara. Bapak Ibu hadirin silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin silakan duduk kembali. Iya. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk segala rahmat berkat-Mu yang senantiasa Kau anugerahkan kepada kami anak-anak-Mu. Teristimewa pada kesempatan sore hari ini Kau telah mengumpulkan kami bersama-sama di tempat ini dalam rangka kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI. Di tempat ini baik Komisi 4 DPR RI, pemerintah Provinsi Papua Selatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan masyarakat adat di dalam dan di sekitar Taman Nasional Watu ini, supaya dalam diskusi kami dalam serap aspirasi bersama dengan masyarakat sungguh-sungguh membantu kami untuk memberdayakan masyarakat di tempat ini, tapi juga menjaga lingkungan Taman Nasional Watu ini supaya baik masyarakat maupun lingkungan senantiasa bertumbuh secara seimbang demi kemajuan daerah wilayah kami Papua Selatan. Doa ini kami bawa kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang kami hormati Ketua Komisi 4 DPR RI, wakil dan seluruh anggota dari Komisi 4, seluruh fraksi yang hadir, seluruh fraksi yang kami muliakan dan kami banggakan, yang kami hormati Bapak Ketua RP Provinsi Papua Selatan, yang kami hormati Bapak Menteri Kehutanan Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh PLT Dirjen PKPR Kementerian Kehutanan,
dan Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi Ditjen KSDAI, Bapak Ibu pejabat di lingkungan kementerian terkait yang hadir pada saat ini. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat di lingkungan Provinsi Papua Selatan, dan yang kami muliakan Bapak Ibu hadirin masyarakat adat dalam Taman Nasional Wasur dan juga yang ada di sekitar kawasan Taman Nasional Wasur yang terdiri dari suku Bisa, Malin, Ani. Yang hadir pada saat ini adalah dari empat suku dalam kawasan Taman Nasional Wasur. Ada perwakilan dari perbatasan dengan Yei, kemudian ada perbatasan, ada suku Kanu di wilayah Sota, kemudian ada dari perwakilan distrik Merauke dari kampung Wasur di mana kita berada, kemudian ada yang hadir dari distrik Nagbenjerai. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu anggota Komisi 4 DPR RI yang berkenan memilih untuk mendengar aspirasi kami di ujung timur Nusantara melalui Taman Nasional Wasur saat ini. Di belakang kami ini adalah peta kawasan Taman Nasional Wasur. Luasnya kurang lebih 431.425 hektar. Secara administratif kabupaten berada dalam Kabupaten Merauke. Karena Taman Nasional ini adalah kawasan konservasi yang dikelola dengan sistem zona. Jadi ada ruang pembagian ruang zona yang harus untuk perlindungan tumbuhan dan satwa, untuk nilai penting kawasan ini, untuk unsur hidrologis, kemudian ada zona yang namanya untuk masyarakat adalah zona tradisional. Yang terlihat di sini adalah warna coklat. Ini adalah area tradisional, dan kemudian ada juga area yang bernilai sakral, budaya, religi, sejarah dari masyarakat masing-masing suku. Itu pun ada. Itu adalah nilai penting dan nilai adat yang perlu kita jaga menjadi kolaborasi dalam pengelolaan Taman Nasional. Sedangkan kalau yang warna abu-abu itu adalah zona khusus yang dimungkinkan untuk pembangunan sarana prasarana kepentingan umum, fasos, sehingga ada kepala distrik yang kantornya memang berada dalam kawasan Taman Nasional, pemukiman di dalam. Ini adalah jalan trans Papua yang menghubungkan Merauke, perbatasan Sota sampai ke Bovendigul. Itu melintas di dalam kawasan ini. Ini adalah perbatasan Sota, di perbatasan kita. Sehingga pengelolaan ini secara teknis dan secara aturan memang mengakomodir kepentingan masyarakat adat. Keberadaan mereka sudah ada dalam sini, sehingga ya kami harapkan tidak bertentangan, sehingga aspirasi yang disampaikan bagaimana kita menguatkan, karena di sini adalah nilai-nilai penting yang akan disampaikan dan kita akan jaga bersama, karena masing-masing masyarakat di suku Malin, Anim secara umum dan secara khusus yang ada dalam kawasan, mereka setiap marga memiliki totem. Totem adalah benda, satwa atau tumbuhan yang punya nilai sakral, nilai penting bagi adat suku-suku tertentu. Sehingga ini kalau dengan konteks otonomi khusus di tanah Papua, model seperti ini sangat cocok karena untuk menjaga keberlangsungan masyarakat adat dengan lingkungannya, kolaborasinya ke depan. Kurang lebih itulah gambaran kami, dan program dari Kementerian Kehutanan selama ini sudah jalan. Kita sudah coba membuat memberikan bantuan kepada masyarakat, pendampingan, bagaimana menguatkan fungsi kolaborasi bersama masyarakat. Intinya ada 3 hal pokok. Bagaimana kita mengelola, menguatkan kelembagaan masyarakat yang ada. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan kolaborasi kita menjaga keberadaan kawasan ini, nilai penting, nilai budaya, nilai kawasan ini, nilai hidrologis, nilai satwa dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengembangkan usaha, peningkatan usaha ekonomi, memperdayakan masyarakat sehingga masyarakat
dengan menjaga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Itu yang kami inginkan, sehingga aspirasi mudah-mudahan masyarakat akan menyampaikan ke arah sana, dan itu menjadi kebijakan kami bisa berdiskusi, dan mungkin pimpinan Bapak Ibu dari Komisi 4 dapat memberikan aspirasi itu sesuai prosedur, dan kami pun akan mendukung di tingkat apa melalui arahan pimpinan kami di Kementerian Perhubungan. Kurang lebih demikian, singkat waktu saya ucapkan selamat datang untuk masyarakat adat. Terima kasih kepada Bapak Ibu anggota Komisi 4 DPR RI. Selamat sore. Selamat sore. Ya, saya kembalikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita, berikan kita inspirasi dalam diskusi hari ini. Kami laporkan juga Bapak Pimpinan bahwa untuk tim dari Kementerian Kehutanan hadir ada beberapa Direktorat Jenderal Bapak dari Dijen KSDAS jadi selaku tuan rumah di lokasi ini. Kemudian juga ada Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Pemetaan Lingkungan, dan juga kami dari Direktorat Jenderal Planning Kehutanan. 2007 sudah selesai tata batas, kemudian penetapan kawasan luasnya tadi disampaikan sekitar 431.000. Mohon arahan dan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan Taman Nasional dari diskusi dan penyampaian aspirasi masyarakat kepada Bapak dan Ibu anggota Dewan. Demikian barangkali dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, seluruh warga masyarakat yang berkenan hadir di pendopo ini. Selanjutnya kita akan bersama-sama mengikuti diskusi dan serap aspirasi masyarakat adat di dalam dan sekitar kawasan Taman Nasional Wasur yang akan dipandu oleh Ketua Tim. Mohon izin kepada Bapak Profesor Rohmin Wahuri berkenan untuk memandu dalam serap aspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak sekalian, karena waktu yang terbatas, kami ingin perkenalkan anggota Komisi 4 DPR RI yang hadir bersama kita. Saya sendiri Rohmin Wahuri dari fraksi PDI Perjuangan. Yang kedua, Bapak Sturman Panjaitan, beliau juga dari fraksi PDI Perjuangan. Kemudian berikutnya Bapak Eduardus Kaize. Nah ini dari PDI Perjuangan, daerah pemilihan Papua Selatan juga. Jadi ini wakil Bapak dan Ibu semua. Berikutnya Bapak Ketut Swendra dari PDI Perjuangan juga. Mana Pak Ketut? Beliau dapil Lampung 2. Kemudian berikutnya tokoh kita bersama Bapak Robert Yogi Kardinal. Mana Pak Robert? Ini dari fraksi Golkar. Beliau di antara kami paling senior, udah 5 kali jadi DPR RI, udah 20 tahun. Kemudian ada Bapak Adrianus Asia Sidot dari fraksi Partai Golkar juga. Beliau pernah 2 kali jadi Bupati Kabupaten Landak di Kalimantan Barat. Berikutnya Ibu Dwita Ria Gunadi dari fraksi Gerindra. Jadi ada buahnya Presiden Prabowo langsung nih. Berikutnya adalah Ibu Kartika Sandra Desi juga dari Gerindra. Berikutnya Bapak Sulaiman Hamzah dari fraksi Nasdem. Beliau juga putra daerah sini dari Dapil Papua Selatan. Berikutnya Ibu Rina Saada dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Masih muda sekali gitu ya. Beda umurnya 40 tahun daripada saya nih. Kemudian ada Ibu Saadia Hulu Putih dari fraksi Partai Kesejahteraan Keadilan Sejahtera dari Dapil Maluku. Kemudian Bapak Ajbar dari fraksi PAN, ya. Beliau dari Sulawesi Barat. Dan yang terakhir Bapak Hasan Saleh dari fraksi Demokrat. Mana Pak Saleh ya? Beliau dari daerah pemilihan Kalimantan Utara. Tahu bagaimana supaya kepentingan ekonomi dan kepentingan konservasi itu bisa berjalan seimbang. Jadi kalau ekonominya dipastikan masyarakat yang ada dalam kawasan mau sekitarnya harus sejahtera. Jadi Bapak boleh curah hati ke kami karena kami wakil rakyat.
wakil Bapak Ibu semua ya, mendengarkan apa yang menurut Bapak selama ini fungsi Taman Nasional ini nggak berjalan, yaitu fungsi kesejahteraan ekonomi, dan kedua adalah fungsi perlindungan lingkungan atau environmental protection ya. Bapak Ibu pun harus jaga, kalau hanya ekonomi lingkungannya dihancurkan itu nggak akan berkelanjutan, betul? Jadi diskusi kita akan di situ, kami akan mendengarkan sebagai wakil rakyat supaya bisa saling mengucap memecahkan masalah. Terima kasih. Silakan, mungkin saya berperan moderator saya atau MC tadi. Saya aja ya moderatornya. Kami pun ingin menghormati sekali, terutama para suku di sini. Tadi saya dengar ada 9 suku Pak ya. Itu terima kasih. Nanti Bapak bisa mengenalkan diri dari suku mana, dan itu dapat Bapak supaya Taman Nasional ini berjalan sesuai fungsinya, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi ekologi atau perlindungan apa aja. Silakan. Bapak-bapak, terutama untuk kunjungan yang datang, untuk kami masyarakat adat suku Malin, dan khususnya suku yang terdiam di kawasan Taman Nasional Wasur ialah yang di pintu masuk Kampung Wasur, Desa Wasur kalau berbicara. Nah, beberapa kampung yang ada di kawasan Taman Nasional Wasur, yaitu Yenggandung, Rawa Biru, Sota, Unggaya, Komber, Cemerau, Kondo. Itu yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Wasur. Jadi kami minta Bapak, Ibu dengan hormat, investor kami tolak. Perusahaan pun kami tolak. Bagaimana masyarakat adat? Setuju? Karena begini, terutama Bapak sampaikan, kita punya makan minum ada dalam kawasan Taman Nasional khusus, terus di luar kawasan Taman Nasional itu juga. Karena hutan ini adalah bank. Jadi kita tarik 1.000-2.000 untuk kebutuhan dalam rumah tangga, untuk kita hidup seperti itu. Jadi Bapak-bapak hormat, kami paham bahwa memang tujuannya bagus, baik, tapi di satu sisi itulah karena hutan ini seperti bank, kita ambil makan minum di situ, ambil 1.000-2.000 untuk kita kebutuhan dalam rumah tangga masing-masing, seperti itu. Bagaimana masyarakat adat? Terima kasih. Itu yang Bapak sampaikan. Kedua, khususnya untuk suku Mararumenge di atas seperti Yenggandung, Rawa Biru, Sota, Wasur ini khususnya, minta maaf, Wasur ini sudah dicamkan bahwa kampung Pancasila dan kampung wisata sampai saat ini belum ada jawabannya. Maksud kami supaya masyarakat ini diperdayakan dengan adanya itu, supaya mereka sibuk ada wisata, ada ini seperti untuk mereka hidup. Karena ini kita terutama tinggal di kawasan Taman Nasional Wasur. Korek ini kan tidak perlu seperti itu. Jadi Bapak minta untuk khususnya beberapa kampung yang ada di kawasan Taman Nasional Wasur supaya itu diperhatikan. Kita minta supaya ada wisatanya, karena kemarin dicamkan bahwa kampung wisata beberapa kampung yang ada di kawasan Taman Nasional Wasur seperti itu. Jadi untuk khusus untuk Taman Nasional, investor siapapun tidak boleh, Taman Nasional tetap utuh seperti semula. Terima kasih. Waktu saya kembalikan MC. Selamat sore. Terhormat Kunjungan Kerja Reses Komisi 4 dari Republik Indonesia, beserta rombongan yang ada pada
sore hari ini tempat ini. Rasa hormat kepada keluarga besar Suku Malin, Moroli meninggal dan Panum. Tuhan berkati kita dalam pembicaraan kita lewat aspirasi, diskusi masyarakat adat di kawasan Taman Nasional Wasur. Nama saya Jeremias Dimas. Kami minta kepada kunjungan Komisi DPR untuk pemberdayaan sumber daya manusia yang ada di kampung-kampung yang ada sampai hari ini. Pendidikannya rendah. Bagaimana pandangan dengan kehadirannya Papua Selatan? 5 tahun saya minta untuk para siswa dan para pelulusan yang terjadi diterima untuk sekolah perguruan tinggi di Republik Indonesia ini. Kami minta kepada sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini itu anak-anak disekolahkan berdasarkan marga dan mama kandung dan bapak kandung dalam misi notabene jasa dia. Saya minta untuk semua kunjungan komisi hari ini, aspirasi masyarakat adat tolong diperhatikan dalam waktu 5 tahun harus dikembalikan. Di kawasan ini sudah ada sarjana dan insinyur. Selama ini tiada bukti. Tidak apa-apa, izin. Saya minta kepada komisi, ini kami sudah sampaikan kepada pihak pengelola, tapi sampai hari ini tidak ada jawaban. Hari ini kami minta ya. Saya minta untuk 5 tahun ke depan dengan hadirnya Papua Selatan, SDM-nya ditingkatkan di suku Kanum, Morolik, Meningga, dan Malin. Yang ada di kawasan Taman Nasional kurang lebih 12 kampung yang berdomisili di kawasan Taman Nasional ini. Terima kasih, itu saja saya sampaikan. Rasa tanggung jawab saya karena suku ini sudah sangat tertinggal di ujung perbatasan dari Papua ini. Terima kasih. Terakhir Bapak yang baju biru kan masih ada lagi. Bapak dulu ya tadi Pak. Saya perkenalkan diri. Nama saya Gregorius Sakimanggu. Sekolah Kampung Yagando. Kalau di sini kita di Papua Selatan kita sebagai kampung dan desa sebagai sekolah kampung. Mungkin yang pertama saya mau sampaikan terkait pendidikan. Karena kita mau buat al atau kita mau jadi orang seperti Bapak Dong yang di depan, kita punya anak-anak. Ini kita di sini di Provinsi Papua Selatan, khususnya Kampung Yagando atau suku Kanung, suku Maruri, suku Yaina, kami tertinggal. Masalah SDM kami 0%. Buat apa ada kita punya pemimpin-pemimpin di negeri ini, di negara ini. Jadi saya minta untuk ke Bapak orang, kalau bisa bicara masalah pendidikan SDM, tolong perhatikan penerus bangsa. Apalagi suku Kanum ini sangat-sangat disayangi. Kalau bicara SDM, masa pemerintah tidak bisa bangun, kita punya anak-anak punya tempat tinggal atau asrama. Saya minta hari juga harus laporan dari pusat Komisi 4 harus jawab hari ini. Ini bisa tunda-tunda. Saya minta harus jawab hari ini. Jadi tidak jadi jawab hari ini. Karena kami dari kabupaten atau provinsi ditekan untuk para kepala kampung, kepala suku, ketua adat, ketua-ketua marga untuk harus ke sekolah anak-anak. Katanya nenek negeri, padahal tidak ada apa-apa. Tidak ada perhatian penuh dari pemerintah untuk kami. Betul atau tidak? Kami punya anak-anak mau sekolah, saya mau sekolah untuk perguruan tinggi setengah mati, biayanya tidak ada. Kami sendiri yang jatuh bangun. Padahal kita ini punya pemerintah. Berarti ke Bapak Kampung, Bapak kamu kasih apa? Kalau kita bicara anggaran dana desa tidak ada dia punya kode rekening. Begitu, Bapak Ibu.
Ingat, supaya apa-apa dari pusat pejabat tahu. Kita dari kampung, kita tidak bisa biayai anak pendidik karena dia punya kode rekeningnya tidak ada. Untuk membangun rumah saya tidak ada, DP kode rekening tidak ada. Baru dana kasih untuk apa? Untuk kami. Katanya pembangunan mulai dari kampung ke kota. Kalau kan masih diatur. Itu bagaimana? Mendingan tidak usah kasih. Kalau memang, ya, gimana? Kalau itu dana itu turun dari ke kampung, program dari kampung ke kota, tolong pendampingannya harus jelas. Karena ini anggaran dana desa untuk Bapak ketahui, anggaran dana desa ini kita ikut aturan. Pengelolaan kita ikut aturan, kita tidak bisa main-main, kita takut pegang juga. Apalagi kita ini masa tahun. Terima kasih. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan terkait pendidikan SDM harus ada yang jawab. Shalom, selamat sore. Tuhan berkat semua.